Halo, perkenalkan saya Selvi Victoria akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Fluktuasi Harga Saham Manufaktur Sektor Barang Konsumsi tahun 2017 hingga 2020. Jadi mengapa saya memilih topik ini? Dari hasil pencarian informasi, ternyata terdapat fluktuasi harga saham yang signifikan pada tahun 2017 hingga 2020. Secara terperinci, terdapat depresiasi harga saham pada tahun 2018 akibat perang dagang antara AS dan Tiongkok. Lalu, indeks harga saham gabungan sebagai salah satu indikator pergerakan saham berfluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2017 menguat 20%, tapi melemah 2,54% di tahun 2018. Dan tahun 2019 yang diprediksi akan sangat meningkat, malah hanya menguat 1,7% dan melemah kembali menjadi level 4.000 di tahun 2020. Pada grafik ISG di bawah ini, terlihat bahwa tahun 2020 memiliki angka ISG terendah akibat wabah COVID-19 pada bulan Maret 2020. Selanjutnya, mengapa sektor manufaktur, yaitu sektor barang konsumsi yang dipilih sebagai objek penelitian? Dikarenakan sektor tersebut menjadi salah satu tonggak pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan fluktuasi harga saham juga sering terjadi pada sektor tersebut. Alasan yang terakhir adalah terdapat banyak sekali kontradiksi pada penelitian terdahulu mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham. Selanjutnya, dari latar belakang tersebut, didapatkanlah rumusan masalah sebagai berikut. Secara parsial dan secara simultan, apakah return on asset, return on equity, profit margin, current ratio, debt to equity ratio, dan earning per share berpengaruh signifikan terhadap harga saham sektor barang konsumsi? Dan bagaimana gambaran hubungan kinerja keuangan terhadap harga saham sektor barang konsumsi? Dengan menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kinerja keuangan dan harga saham secara parsial dan simultan. Dan jika tujuan sudah tercapai, diharapkan penelitian ini memberi manfaat sebagai berikut. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan baru mengenai hubungan rasio-rasio keuangan dengan harga saham. Peneliti juga dapat melakukan praktik langsung melalui data-data yang nyata sebagai pengembangan teori-teori yang telah dipelajari di perkuliahan. Selain itu, melalui penelitian ini, kemampuan peneliti dalam menganalisa data dapat lebih terasah. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti mengharapkan dapat menjadi referensi dan pembuktian teori terkait hubungan harga saham dan rasio keuangan. Sedangkan bagi investor, teori dan pembuktian yang disimpulkan melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam melakukan analisis fundamental terhadap harga saham dan pengambilan keputusan investasi, khususnya di sektor barang konsumsi di pasar modal. Bagi perusahaan dan manajemen, informasi yang sudah diteliti pada penelitian ini diharapkan menjadi bukti empiris bagi perusahaan yang mempertimbangkan pengambilan kebijakan pada masa yang akan datang terkait stakeholder dan calon investor yang berminat. Meskipun itu, terdapat batasan penelitian pada penelitian ini supaya penelitian tidak terlalu luas. Metode yang dibutuhkan adalah penelitian asosiatif kausal untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Variabel dibatasi berdasarkan hitung konsentrasi pada penelitian terdahulu, di mana variabel dependen yang diprediksi adalah harga saham, dan variabel independen adalah return on asset, return on equity, net profit margin, current ratio, debt to equity ratio, dan earning per share. Populasi terbatas pada sektor barang konsumsi dan sampel diambil dari populasi data yang memenuhi kelengkapan data. Populasi dibatasi pada tahun 2017 hingga 2020 berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan. Alur penelitian dapat terlihat sebagai berikut. Untuk presentasi kali ini, saya hanya memaparkan proposal penelitian bab 1 hingga bab 3. Selanjutnya, untuk bab 2, sebelum mulai analisis data, peneliti perlu tahu definisi-definisi terkait dengan topik yang dibahas. Yang pertama, tentunya saham. Saham adalah surat bukti kepemilikan modal suatu perusahaan yang memberi hak atas dividen sesuai presentasi sahamnya. Harga saham adalah harga yang ditetapkan perusahaan untuk diperjualbelikan. Pasar modal adalah tempat menjual beli saham. Yang kedua, kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan, dan rasio keuangan adalah indikator penilaian perkembangan perusahaan. Kemudian, rumus-rumus di samping merupakan rumus dari masing-masing variabel dependen.
Maksud saya variabel independen yang digunakan untuk memperhitungkan jika laporan tahunan perusahaan tidak memaparkan nilai variabel secara eksplisit. Berikut adalah beberapa metode yang digunakan untuk penelitian. Uji statistik deskriptif untuk mendeskripsikan data. Uji asumsi klasik sebagai syarat melakukan analisis regresi. Dan uji hipotesis untuk membuktikan apakah kinerja keuangan memiliki pengaruh terhadap harga saham. Hasil uji statistik deskriptif akan menampilkan jumlah data, nilai rata-rata, standar deviasi yang minimum, nilai kuartil 1, nilai median, nilai kuartil 3, dan nilai maksimum dari masing-masing variabel. Sedangkan uji asumsi klasik, yaitu keempat uji ini, sebagai syarat regresi. Jika asumsi tidak terpenuhi, maka hasil analisis menjadi bias dan tidak akurat. Kemudian dengan ketiga uji ini, akan dibuktikan hipotesis yang sudah dibuat. Uji R-square atau uji koefisien determinasi menggambarkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menginterpretasikan variabel dependen. T-test menggambarkan hubungan variabel secara parsial, dan F-test menggambarkan hubungan variabel secara simultan. Uji asumsi klasik juga dipakai untuk metode evaluasi modal karena sebagai syarat memulainya regresi. Nah, untuk penelitian terdahulu, dari jurnal-jurnal yang sudah diteliti, terdapat banyak kontradiksi mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham. Misalnya untuk variabel ROA, terdapat 4 jurnal yang menyatakan ROA berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan 2 jurnal lainnya menyatakan sebaliknya. Begitu juga dengan variabel independen lainnya. Ada jurnal yang menilai berpengaruh, tapi ada juga jurnal yang menyatakan variabel tersebut tidak mempengaruhi harga saham. Kemudian untuk kerangka pemikiran yang dipikirkan, ada 2 pendekatan untuk mengestimasi pergerakan harga saham, yaitu pendekatan teknikal dan pendekatan fundamental. Pendekatan teknikal menganalisis harga saham dengan data historis harga saham, sedangkan pendekatan fundamental menganalisis harga saham dengan menggunakan laporan keuangan yang diterbitkan oleh emiten maupun administrator bursa efek. Di dalam laporan keuangan tersebut, atau laporan tahunan, terdapat rasio-rasio keuangan yang biasa dipakai untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi harga saham. Dari kerangka pemikiran tersebut, didapatkanlah hipotesis sebagai berikut. Selanjutnya untuk bab 3, pengumpulan data menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan 2017 hingga 2020 pada bagian ikhtisar keuangan dan ikhtisar harga saham. Data dinilai sudah valid dan reliable karena berasal dari laporan tahunan resmi yang diambil dari website resmi masing-masing perusahaan. Setelah data selesai dikumpulkan, data dimasukkan ke dalam program Python atau Jupyter Notebook, kemudian dirapikan dan digambarkan melalui statistik deskriptif. Kemudian data diuji menggunakan uji asumsi klasik. Jika semua asumsi sudah terpenuhi, maka lanjut ke proses regresi. Tapi jika tidak, maka perlu dilakukan data cleaning dengan cara membuang outlier, metode transformasi, dan lain-lain. Setelah semua asumsi sudah terpenuhi, dapat dilanjutkan dengan analisis regresi yang kemudian diinterpretasikan dan disimpulkan. Untuk data, dari 75 perusahaan yang telah ditelaah, terdapat 40 perusahaan yang memiliki data yang lengkap, sehingga sampel penelitian berjumlah 40 perusahaan. Daftar ini adalah 40 perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian. Penelitian dimulai pada bulan April 2022. Lokasi penelitiannya seputar perusahaan-perusahaan sektor manufaktur atau sektor barang konsumsi yang terdaftar di BI dengan periode tahun 2017 hingga 2020. Ini merupakan referensi yang saya gunakan. Untuk rencana selanjutnya, peneliti akan memulai analisis data menggunakan program Python, membuat hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Sekian dan terima kasih.